Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita berjumpa lagi di topik ketiga daripada etika profesi dengan topik profesi dan profesional. Oke, di topik ketiga ini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Antara lain misalnya tentang apa sih pekerjaan, kemudian apa itu profesi, kemudian apa itu profesional dan profesionalisme. Sehingga kita bisa membedakan dari beberapa istilah ini. Oke, jadi pekerjaan, profesi, dan profesional, kalau dari versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa perbedaan yang mendasar. Misalnya pekerjaan. Pekerjaan itu adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh masing-masing orang untuk mendapatkan nafkah, gaji, pendapatan. Intinya, ketika kita melihat orang untuk melakukan sebuah usaha, mendapatkan pendapatan atau nafkah, itu adalah sebuah pekerjaan, apapun itu. Oke? Nah, apa itu profesi? Profesi ini adalah sebuah bidang dari pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian. Jadi ya misalnya ada keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Yang masing-masing itu tentunya sangat berbeda, tergantung daripada kesempatan, dari lapangan pekerjaan, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita membahas profesional, profesional sendiri adalah bersangkutan dengan profesi yang memiliki kualifikasi dan kode etik yang tertentu. Seperti itu. Kita akan lihat slide selanjutnya untuk melihat perbedaannya. Ini adalah sebagai contoh macam-macam ya daripada pekerjaan di dunia. Misalnya ada engineer, kemudian ada dokter, petani, ada guru, dosen, kemudian ada welder, electrician, manager, dan chef. Ini adalah sebagai contoh banyak daripada pekerjaan. Nah, kemudian apa letak daripada pekerjaan dan profesi? Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu dengan sekup yang sangat luas, sedangkan profesi ada di dalamnya. Bisa diartikan bahwa orang yang memiliki profesi itu pasti orang yang bekerja. Tetapi orang yang memiliki pekerjaan belum tentu tergabung dalam sebuah profesi. Kita ambil sebuah contoh misalnya di gambar berikut. Ada yang disebut dengan atlet dan disebut dengan pedagang. Jadi atlet itu memiliki keahlian tertentu, misalnya pelari, kemudian ada bulu tangkis dan yang lain-lain ya. Dan mereka terikat dengan adanya kode etik, kemudian diatur dengan sebuah peraturan yang jelas begitu. Ada organisasi profesinya, apabila kita artikan seperti itu. Tetapi pedagang tidak memiliki skill atau keahlian tertentu yang disyaratkan begitu. Jadi semua orang bisa melakukan itu untuk mencari nafkah. Nah, perbedaan di sini adalah perbedaan yang mendasar ya. Sebagai contoh yang lain misalnya apa sih yang misalnya dia bekerja tapi bukan terikat dalam sebuah profesi. Misalnya ada buruh, nelayan, petani ya. Kemudian beberapa contoh lain yang tidak ada gabungan dengan profesi, tidak ada ikatan secara khusus untuk dari profesinya, gitu. Nah, kita akan bahas tuntas ya, kupas tuntas biar lebih jelas karena tadi selayang pandang biar teman-teman bisa mendapatkan oh outline-nya apa sih begitu dari sini. Oke. Nah, profesi sendiri itu bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Adanya penguasaan teori dulu. Cirinya adalah penguasaan teori dulu. Jadi, kalau misalnya umat beragama itu kan harus berilmu dulu sebelum beramal. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmunya, bagaimana bisa beramal gitu, menerapkan. Nah, profesi juga seperti itu. Ada penguasaan teori sistematisnya, kemudian mempraktekkan. Jadi ada keilmuan yang kita miliki dulu, kita pahami, kita ketahui, kita pahami, kemudian kita terapkan. Seperti itu ya profesi. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ada pengetahuan dan pendidikan, kemudian ada keterampilan dan keahlian, dan ada yang penting adalah moralitas. Moralitas ini sangat penting ya, karena kalau kita lihat dia mendasari jadi profesi tadi. Oke. Kemudian
Kelompok daripada lapangan pekerjaan yang mengkhususkan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi. Ini notes-nya. Kemudian hanya dapat dicapai ketika kita menguasai pengetahuan itu dan adanya disiplin yang disembangkan oleh kelompok anggota. Ada anggotanya, ya. Jadi ada moral community, masyarakat moral itu maksudnya adalah semacam organisasi yang dimana beberapa orang dengan keterampilan dan keahlian yang sama, dengan penguasaan yang standar, memiliki standar meskipun mereka ada level ya dari penguasaannya, yang memiliki cita-cita dan nilai bersama, semacam organisasi yang mencapai tujuan. Seperti itu. Nah, apa sih contoh daripada keanggotaan profesi? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya dokter, memiliki Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Ikatan Arsitek Indonesia, ada PWI, kemudian ada Inkindo, Persatuan Insinyur PII, Psikolog, Persatuan Perawat sebagai contoh seperti itu. Mereka memiliki ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan memiliki sebuah tujuan tadi, moral community untuk eh, kelompok di dalam anggotanya, sehingga semua menjadi lebih terawat daripada sisi profesinya dan yang lain-lain. Ini cukup berbeda misalnya dengan misalnya teman-teman pernah lihat serikat serikat buruh, serikat pedagang, ini sebuah hal yang sangat berbeda begitu ya. Jadi bukan sebuah profesi karena tidak mempunyai kemampuan keahlian khusus. Misalnya IDI. IDI ini orang harus memiliki sertifikat tanda registrasi atau STR untuk melakukan kegiatan profesinya. Jadi ada tadi cirinya, ada teori yang didapatkan, kemudian ada kemampuan praktek klinisnya. Contohnya seperti itu. Perawat juga sama ya, seperti itu. Nah, bagaimana misalnya dengan petani atau nelayan atau yang lain-lain? Semuanya bisa melakukan itu tanpa adanya kemampuan atau sertifikasi khusus yang mengkhususkan, begitu. Jadi semua orang bisa di-upgrade skill-nya, kemudian keterampilannya, begitu dengan hal yang sama. Ya, and then apa sih syarat sikap seseorang yang memiliki profesi menjadi profesional? Salah satunya adalah pertama, memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi ini sangat penting karena bagi seseorang yang bekerja dan memiliki profesi tertentu, memiliki loyalitas, komitmen yang tinggi terhadap organisasi profesinya, terhadap diri sendiri, dan juga terhadap pekerjaannya. Dan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti amanah yang diberikan oleh bidang pemangku atau atasan yang memiliki pekerjaan, atau mungkin dia memiliki perusahaan sendiri ya, mungkin beliaunya adalah CEO atau manajer, tanggung jawab gitu dalam job description-nya masing-masing. Kemudian mampu berpikir sistematis, di mana berpikir sistematis ini kalau kita artikan adalah memiliki pola pemikiran yang leveling gitu. Jadi misalnya ketika ada sebuah masalah A, bagaimana plan A-nya, plan B, plan C, kemudian bagaimana caranya menghandling komplain dan yang lain-lain. Ini merupakan salah satu syarat dalam arti apabila ini terpenuhi maka sikap profesional dapat terwujudkan dengan baik. Kemudian adanya penguasaan materi seperti tadi, ada ilmu qabla amal. Jadi memiliki ilmu dulu sebelum beramal, menguasai materi dulu sehingga bisa menerapkan. Sehingga adanya kekuatan atau rasa percaya diri bahwa apa sih yang sudah kita dapatkan itu ternyata prakteknya seperti ini. Tentunya orang-orang tertentu akan learning by doing. Jadi ada kesalahan, tambal sulam begitu ya. Dan menjadi bagian dari masyarakat profesional. Ini yang juga penting ya karena moral community tadi. Oke, jadi moral community adalah seperti itu untuk menjadi bagian dari masyarakat profesional tadi. Nanti kita akan melihat apa sih bedanya antara profesi dan profesional begitu. Jadi kalau profesi itu mengandalkan keterampilan dan keahlian yang khusus tadi, sedangkan profesional itu orangnya, people-nya yang tahu. Nah, profesi adalah dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan yang utama. Nah, kalau profesional ini meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Ibaratnya itu loyalitas on the top. Jadi benar-benar kalau kita sudah bekerja itu dan memiliki profesi tertentu,
kita akan meluangkan seluruh waktu kita